Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Kita masih akan melanjutkan materi kita tentang belajar PHP ya. Nah, di sini di video kali ini kita bakal belajar mengenal apa itu function atau fungsi dalam PHP. Definisinya sendiri fungsi atau function itu sederhananya adalah sebuah satu blok kode program yang dirancang dengan tujuan untuk melakukan atau mengeksekusi suatu pekerjaan spesifik, ya teman-teman. Jadi fungsi ini dibuat untuk melakukan suatu action biar program atau website kita tuh melakukan suatu proses yang memang spesifik atau kita inginkan gitu. Itulah definisi sederhana dari function gitu ya. Nah, function sendiri sebetulnya ada dua jenis ya. Yang pertama itu function yang memang dia sudah include di dalam PHP-nya, artinya jadi pada saat teman-teman menggunakan PHP, di situ memang ada function-function yang memang sudah bisa kita langsung panggil gitu ya, tanpa harus kita bikin ulang. Nah, itu adalah function yang memang sudah include dari PHP-nya. Tapi ada juga function yang memang kita bisa custom ya. Jadi kita bikin function custom untuk membuat suatu action yang spesifik gitu. Oke, di sini kita akan belajar mengenal keduanya ya, yaitu function yang memang apa aja function contohnya ya. Contoh function yang memang dia itu uh, include dalam paket bahasa PHP-nya. Ada juga bagaimana caranya bikin function yang kita custom gitu ya untuk membuat suatu pekerjaan tertentu. Oke, pertama seperti biasa kita coba buat file PHP-nya dulu. Saya di sini bikin file baru. Kita save. Namanya adalah index function misalkan ya. Namanya bebas, tapi saya index function aja biar lebih mudah ya. Index function ya, oke. Di sini saya udah bikin apa namanya, bikin satu file baru untuk file PHP ya. Terus kita buka dulu tag PHP-nya seperti ini ya. Nah, ini ya. Pembuka dan penutup dari PHP seperti ini ya. Oke, nah di sini saya bakal coba dulu contohin contoh beberapa function yang memang sudah include dalam PHP gitu ya. Nah, misalkan nih teman-teman kita mau bikin satu random number atau nomor acak gitu ya, membuat nomor acak di dalam PHP gitu. Sebetulnya bikin number acak itu bisa pakai looping gitu ya. Kita bisa pakai looping berulang gitu ya. Misalkan kita pengen nomor acak berapapun itu pakai looping gitu ya, dari yang sebelumnya kita pernah belajar tentang perulangan atau looping bisa. Tapi sebetulnya di sini PHP sudah menyediakan fungsi yang dimana fiturnya atau tugasnya itu adalah untuk mengenerate number acak gitu ya. Nah, bisa kita gunakan fungsi namanya run. Ya, kayak gini. Run, kurung buka, kurung tutup. Seperti ini. Nah, ini tuh adalah fungsi yang memang sudah include bawaan dari PHP, yang fungsinya adalah untuk membuat suatu rangkaian number acak. Ya, kita buktikan. Nah, misalkan di sini saya mau cetak angkanya, angka acaknya ya. Saya pakai echo spasi run ya. Terus saya tutup pakai titik koma seperti ini. Oke. Nah, seperti ini saya coba save. Nah, terus saya coba jalankan di browser saya. Oke. Oh ya, jangan lupa kita jalankan dulu ini ya, examnya biar PHP-nya bisa diproses. Oke, sudah. Sekarang saya akan coba cek localhost saya apakah sudah berjalan. Oke, sudah ya. Localhost-nya sudah berfungsi. Nah, sekarang saya akan masuk ke folder saya, yaitu localhost/belajar PHP. Oke, seperti ini. Enter. Nah, di sini ada beberapa file yang dulu pernah saya buat ya di video sebelumnya. Nah, saya langsung masuk saja ke bagian index function. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita kan tadi panggil echo ya,
run. Run itu untuk kita itu mendapatkan random dari suatu karakter gitu ya, atau angka lah gitu. Random atau suatu nomor acak gitu ya dari sini menggunakan function RAND, run, kurung buka kurung tutup, titik koma. Seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan kita refresh, dia akan mengenerate angka yang baru ya. Teman bisa lihat ini angkanya pertama misalkan 911 sekian sekian sekian. Saya coba refresh page-nya, dia berubah lagi, refresh berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Oke. Nah, oke misalnya itu contoh yang pertama. Atau contoh yang kedua misalkan saya punya nilai nih. Punya variabel namanya variabel nilai. Misalkan saya isi adalah 3, ya. 3,49 misalkan ya angkanya itu ya. Ingat koma itu dalam programming itu menggunakan simbol titik bukan koma ya. Nah saya misalkan mau buat pembulatan dari suatu angka desimal, pembulatan naik ke atas misalkan ya. Nah caranya bisa kita menggunakan fungsi bawaan dari PHP yaitu round. Seperti ini, round ya. Kalau tadi kan kita run, RAND, kalau ini adalah round, ROUND gitu ya. Nah, dari sini kita buka titik simbol kurung buka penutup. Nah, dalam sini sebetulnya kita bisa masukin value angkanya. Nah, misalkan di sini saya panggil variabel nilai. Ya, seperti ini. Terus saya tutup pakai titik koma. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, dia akan melakukan pembulatan. Dari yang tadi 3,49, dia ganti menjadi 3. Gitu ya. Pembulatan turun, karena kan itu di atas kurang dari 5. Gitu ya. Nah, misalkan kita ubah angkanya bisa jadi 3,7 misalkan. Oke, 3,7 menjadi 4. Ingat prinsip pembulatan, kalau angka komanya itu adalah range-nya 1 sampai 5, maka dia akan dibulatkan ke bawah menurun. Tapi kalau lebih dari 5, 6 sampai 9 dia akan melakukan pembulatan ke atas. Gitu ya. Oke, seperti itu. Atau misalkan satu contoh lagi deh. Satu contoh lagi. Teman-teman mungkin nanti akan bikin suatu program misalnya ya yang berkaitan dengan perhitungan. Nah, perhitungannya adalah menggunakan cos, sinus, dan tangen gitu ya, logaritma di matematika gitu ya. Misalkan saya punya nilai ya, nilai seperti ini, misalkan nilainya 45. Nah, kita pengen tahu cosinus atau sinus gitu ya dari value 45 ini apa. Nah, kita bisa menggunakan function cos kayak gini. Terus untuk tanda kurung, panggil value-nya di mana, nilai. Nah, seperti ini ya. Nah, kita pakai echo ini. Nah, dari sini kita sudah buat function buat menemukan nilai cos dari nilai 45 gitu ya. Kita coba refresh. Nah, nilainya adalah 0,5 sekian sekian sekian. Gitu, teman-teman ya. Oke, itu beberapa contoh function yang memang dia sudah include di dalam PHP. Artinya kita cukup memanggil keyword dari functionnya, terus ikuti struktur penulisannya, teman-teman. Nah, jadi biasanya kebanyakan kalau function itu pertama kita ada nama functionnya, terus ada kurung, ya, kurung buka penutup, dan di dalam itu bisa kita masukkan value-nya. Oke ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham nih tentang function yang memang sudah include di dalam PHP. Nah, sekarang masuk ke jenis function yang kedua, yaitu function yang kita custom. Artinya kita bikin sendiri, teman, functionnya. Nah, misalkan kita fungsinya ini tuh untuk melakukan sesuatu hal yang unik gitu ya, yang tidak bisa diakomodir dari function bawaan dari PHP. Nah, kita bisa buat function sendiri. Nah, caranya adalah
Misalkan saya akan bikin satu function sederhana. Bikin function custom dari awal itu bisa dengan kata kita ketik dulu ya, function gitu ya. Nah, ini terus di sini kita kasih nama function ya. Ingat penamaan function sama dengan aturan penamaan variabel, jangan menggunakan spasi gitu ya. Terus untuk lebih memudahkan dimulai dari huruf kecil kalau bisa ya. Misalkan di sini saya mau kasih misalkan sapaan gitu ya. Nah, saya pengen bikin function namanya function sapaan. Oke, terus kita kasih kurung buka penutup ya. Nah, di sini kita kasih kurawal. Ya, gini teman-teman ya. Oke. Nah, ini nanti di dalam sini bisa kita masukin buat nanti kalau misalkan teman-teman bikin function tapi perlu suatu parameter gitu ya. Nah, itu bisa dimasukin di situ. Tapi kalau misalkan tidak perlu ya kita nggak perlu masukin parameternya. Nah, sekarang misalkan saya pengen bikin fungsi untuk mencetak tulisan selamat pagi misalkan ya. Nah, di sini berarti saya di dalam kurawal pembukaan penutup ini kita tinggal masukin kita mau ngapain nih di fungsi ini. Nah, di contoh ini saya mau bikin gimana caranya bikin fungsi atau function yang bisa menampilkan sapaan selamat pagi. Nah, berarti caranya ingat untuk meng-print suatu data di PHP itu pakai echo kayak ini. Terus kita tulis selamat pagi. Pakai petik dulu ya. Seperti ini. Oke. Ini sebetulnya sudah jadi, teman-teman. Ini sudah jadi function pertama kita. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menjalankan function ini. Nah, caranya adalah kita di kurung awal penutup, kita kasih enter 2 kali. Nah, di sini kita panggil nama functionnya sapaan. Ya. Nah, terus kurung pembuka penutup, dan jangan lupa titik koma. Ya. Nah, satu blok ini itu adalah function. Function ini kita buat sendiri. Jadi kita nggak pakai function bawaan dari PHP. Nah, ini adalah untuk memanggil atau menjalankan function sapaan ini. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan di browser. Kita coba refresh, selamat pagi. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ini nggak ditulis sama kita misalkan ya. Kita save. Nah, kita refresh. Nah, tidak ada data yang muncul. Ya. Kenapa tidak ada data yang muncul? Karena function tersebut tidak dieksekusi atau tidak dipanggil. Nah, kalau misalkan kita tulis seperti ini berarti function kita ini dipanggil, teman-teman ya. Sehingga di dalam browser pun pada saat dieksekusi dia muncul datanya atau muncul action apa yang ada dalam function tersebut. Oke. Nah, kita misalkan bikin satu contoh lagi. Kali ini saya mau bikin function sapaan yang lebih variasi gitu ya. Sapaan nama namanya. Nah, seperti ini. Nah, cuman saya akan menambahkan parameter atau argumen di sini. Nah, di sini saya kasih nama variabel, misalkan name atau nama lah, apa-apa. Nah, seperti ini. Kasih kurawal. Nah, di sini saya pengen echo juga selamat pagi. Sorry. Oke, oh ini salah ketik kurang n. Oke. Ini misalkan saya pengen selamat pagi. Nah, selamat pagi terus juga kita mau pakai mengandung dari name-nya ya. Berarti kita kasih titik di sini terus panggil nama. Sorry. Ini terus nama ini ya. Oke. Nah, di sini kita sudah bikin fungsi yang kedua yaitu fungsi namanya sapaan nama. Nah, di sini berarti saya pengennya ada selamat pagi siapa namanya. Misalkan selamat pagi Dani gitu ya. Kalau misalkan parameternya kita masukin namanya adalah Dani. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita panggil dulu di sini sapaan nama. Kurung buka dan penutup. Nah, di dalam sini kita bisa masukin nama kita. Misalkan contoh adalah Budi, misalkan ya, seperti ini. Terus kita tutup titik koma. Oke.
Ini ada argumen, sehingga pada saat saya memanggil functionnya harus menyertakan argumen atau parameter datanya yang akan dimasukkan ke dalam function ini. Oke, nah sekarang kita coba eksekusi di browser. Nah, selamat pagi Budi. Nah, ini ya. Nah, ini bisa dinamis nantinya ya. Jadi sehingga parameter ini bisa dinamis atau enggak bisa berubah-ubah namanya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan kita tidak menyertakan parameternya gitu ya. Nah, seperti ini. Coba jalankan. Nah, dia akan error. Nanti dia errornya itu intinya adalah dia tidak mengetahui argumennya, ya. Jadi teman-teman di sini bikin function sapaan nama yang memiliki argumen namanya nama, tapi pada saat pemanggilan function tersebut, nah argumennya itu nggak ada datanya nol gitu ya. Sehingga di PHP di sini dianggapnya adalah suatu error atau kesalahan program, ya. Oke, ini kita kembalikan lagi. Seperti ini, kita coba jalankan, aman. Oke. Nah, itu contoh untuk function yang kita custom atau kita bikin sendiri functionnya. Nah, contohnya tadi saya sudah contohkan ada dua. Yang pertama adalah function yang tidak menggunakan argumen, ya polos seperti ini. Ada yang function bisa kita menggunakan argumen. Ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang function mana saja yang termasuk dalam function yang di-include atau ada di PHP-nya, mana function yang memang kita perlu bikin sendiri. Sebetulnya function yang include dengan PHP itu banyak. Yang tadi saya contohkan itu hanya beberapa contohnya. Nanti teman-teman bisa browsing nama function di PHP yang memang include dalam PHP-nya itu akan banyak sekali. Silahkan dicoba dan silahkan eksplorasi. Ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di materi kali ini. Sampai berjumpa kembali di video dan materi berikutnya.